Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini kita akan belajar pelajaran praktek sholat. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak Guru mengajak anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama membuka pelajaran dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga aktivitas belajar kita hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Untuk pertemuan lalu terkait pelajaran praktek sholat, kita sudah mempelajari bab tentang sholat. Di antaranya itu pengertian sholat, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Untuk pertemuan kali ini kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab tentang zikir dan doa. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran praktek sholat ini tentang zikir dan doa, Bapak Guru berharap mari kita biasakan diri kita untuk selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi atau situasi apapun, terutama ketika kita selesai melaksanakan sholat. Kita hendaknya sebelum meninggalkan tempat duduk kita berzikir kepada Allah, dilanjut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berzikir dan berdoa kepadanya. Kita merupakan makhluk ciptaan Allah yang mempunyai banyak kekurangan. Oleh karenanya dengan berdoa, dengan meminta kepada Allah, maka itu solusi supaya kekurangan-kekurangan yang kita punya itu diberikan kenikmatan, dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti orang yang menganggap dirinya bisa melakukan segalanya walaupun tanpa bantuan dari Allah. Inilah orang yang sombong. Ciri-ciri orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dirinya lebih mampu tanpa adanya bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya kita merupakan makhluk atau manusia yang lemah, yang membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkadang juga ada orang yang meminta bantuan atau mengingat Allah ketika hanya dalam keadaan susah. Ketika diberi ujian musibah oleh Allah, baru orang tersebut mengingat Allah. Akan tetapi ketika diberikan kebahagiaan, ketika diberikan kesenangan, ketika diberikan harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, ternyata lupa siapa yang telah memberikan semuanya itu. Tidak pernah lagi dia berdoa, tidak pernah lagi dia mengingat Allah karena dengan keadaan kebahagiaan yang dimilikinya. Itulah ciri-ciri orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Guru berpesan kepada anak-anakku sekalian, jangan kita menjadi orang yang sombong di hadapan Allah dengan tidak pernah meminta kepada Allah, menganggap dirinya pintar, hebat di hadapan Allah. Dan jangan juga kita menjadi orang yang munafik di hadapan Allah ketika meminta kepada Allah hanya dalam keadaan yang senang atau bahagia saja, namun ketika dalam keadaan susah lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang enggan menyembah atau berdoa kepadaku, maka akan kumasukkan ke dalam neraka dalam keadaan yang sangat hina. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini pada bab zikir dan doa itu ada beberapa sub materi yang akan kita pelajari. Di antaranya yang pertama itu pengertian zikir, kemudian yang kedua pengertian berdoa, kemudian yang ketiga tata cara berzikir dan berdoa, kemudian yang keempat waktu-waktu yang baik atau yang utama untuk kita berzikir dan berdoa, kemudian submateri yang terakhir adalah manfaat berzikir dan berdoa. Untuk video kali ini kita hanya akan membahas dulu yang pertama pengertian zikir, yang kedua pengertian berdoa, dan yang ketiga tata cara berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah pengertian zikir. Kata zikir artinya mengingat, menyebut, atau menuturkan. Sedangkan menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara menyebut semua sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya. Seperti contohnya anak-anakku sekalian membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Sebagaimana dijelaskan atau diterangkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Kemudian yang kedua pengertian doa. Doa menurut bahasa adalah memanggil atau memohon sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sang Pencipta, kepada Allah, dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian submateri yang kita pelajari hari ini yang terakhir itu tata cara zikir dan berdoa. Di sini Pak Guru akan menjelaskan ada 3 cara zikir dan berdoa. Yang pertama, zikir dilakukan dengan sikap tadarru. Tahu anak-anak sekalian apa artinya sikap tadarru? Sikap tadarru itu artinya kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berdoa, kita seolah-olah merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, tata cara berzikir. Zikir dilakukan dengan cara rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf ilallah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita khauf atau takut kepada Allah, maka muncul qaribun ilallah, dekat kepada Allah. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Cara yang ketiga, zikir dilakukan dengan suara yang lembut, pelan, dan khusyuk. Jadi kalau kita berzikir, kita berdoa, jangan terburu-buru, jangan terlalu mengeraskan atau meninggikan suara. Hendaknya suara kita itu lembut, pelan, dan kita khusyuk
menenangkan hati kita, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran praktek sholat terkait materi zikir dan doa untuk hari ini. Semoga anak-anakku sekalian menyimak baik-baik lembar LKPD yang Pak Guru sudah bagikan, dan semoga kita simak video pembelajaran yang Pak Guru buat. Kemudian saya harap anak-anak kita harus tetap semangat belajarnya walaupun masih belajar dari rumah, tapi itu tidak mengurangi motivasi atau semangat kita untuk tetap belajar, dan kita selalu berdoa semoga situasi atau suasana wabah pandemi ini segera hilang, sehingga kita semua, teman-teman, anak-anakku sekalian, dengan Bapak Guru juga, kita bisa bertemu tatap muka terbatas, dilanjutkan tatap muka secara sempurna di madrasah yang kita cintai di Mindua Kolaka. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.